Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan dan rahmatnya kita semua dapat menjalankan aktivitas kita di tengah pandemi ini. Perkenankanlah, saya Asti Hayatri dari 3 TBIA IAIN Purwokerto untuk menerangkan sedikit tentang wawasan ulumul hadis. Lebih khususnya adalah tentang hadis ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya. Tak lupa yang saya hormati Bapak Ishak selaku dosen pengampu mata kuliah ulumul hadis, dan semua teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita sama-sama mengikuti penjelasan pada kesempatan kali ini. Hadis. Yang pertama adalah pengantar hadis. Hadis sendiri adalah suatu perkataan ataupun ucapan yang dikeluarkan langsung dari mulut, yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Perkataan-perkataan tersebut yang kemudian menjadikan suatu bahan pemikiran, kemudian diriwayatkan oleh beberapa sahabat-sahabatnya, kemudian dijadikanlah sebagai hadis itu sendiri. Dalam hal ini, pembahasannya akan menjadi lebih spesifik, yaitu tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Apa itu kuantitas? Kuantitas itu menunjukkan suatu jumlah. Sedangkan apa itu kualitas? Kualitas itu menunjukkan suatu kadar ataupun sesuatu yang bisa diukur dari segi kebaikannya, atau mungkin dari segi maknanya, dari segi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang membawa kebermanfaatan, ataupun hal-hal yang diukur dari sifatnya. Yang pertama pada pembahasan kali ini adalah hadis ditinjau dari kuantitas. Hadis yang ditinjau dari kuantitasnya sendiri, artinya kita terfokus pada kuantitasnya itu sendiri. Artinya, kuantitas itu kan menunjukkan jumlah. Jadi, hadis yang diriwayatkan berdasarkan jumlah perawinya, seperti itu. Sedangkan hadis ditinjau dari kualitasnya adalah ditinjau dari keabsahan hadisnya, dari kevalidan hadisnya, dari sifat hadisnya, dari sanad-sanadnya, ketersambungan antara sanad yang satu dengan yang lain, dan sebagainya. Kemudian langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang tinjauan hadis berdasarkan kuantitas. Tinjauan hadis berdasarkan kuantitasnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hadis itu sendiri dengan klasifikasi tertentu. Hadis berdasarkan kuantitasnya dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah perawi dalam proses periwayatannya. Kemudian yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir sendiri adalah hadis yang perawinya banyak. Artinya, hadis tersebut termasuk hadis yang dari ke atas sampai ke bawah itu banyak sanadnya. Mulai dari sahabat Nabi, kemudian turun ke perawi kedua atau tabi'in, kemudian turun lagi menjadi hadis mutawatir. Ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, dan yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi memiliki banyak perawi, kemudian redaksinya masih sama, dan tentunya maknanya pun sama antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Yang membedakan antara hadis mutawatir lafzi dengan hadis mutawatir maknawi adalah pada hadis mutawatir maknawi diriwayatkan oleh orang banyak, namun terdapat perbedaan, yaitu bahwa di dalam hadis mutawatir maknawi ini redaksi pemberitaannya sedikit berbeda. Jadi dapat didefinisikan bahwa hadis mutawatir lafzi itu hadis yang riwayatnya banyak, namun terdapat kesamaan antara satu makna di dalam satu riwayat dengan riwayat lain, dan redaksinya masih sama. Dan hadis
Hadis mutawatir ma'nawi ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, namun terdapat perbedaan pada redaksi pemberitaannya. Namun, hadis mutawatir ma'nawi ini sendiri masih sama dalam makna dan prinsipnya. Berdasarkan pendapat Abu Bakar Al-Basar, beliau mengatakan bahwa hadis mutawatir ma'nawi ini diriwayatkan oleh sekitar 40 orang atau 62 orang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri hadis mutawatir. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama adalah jumlah perawinya banyak dan tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah perawi dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain dan di semua tingkatan harus sama. Contoh misal, dari tingkatan 1 ke tingkatan di bawahnya, jumlah perawinya itu harus sama. Dan yang ketiga adalah berdasarkan panca indera. Kita masuk yang pertama, yaitu jumlah perawinya banyak. Dalam hal ini terdapat banyak sekali pandangan untuk batasan berapa jumlah perawinya. Menurut Abu Thayyib, minimal jumlah perawinya adalah 4 orang perawi dengan mengkiaskan saksi dalam persidangan. Menurut Asy-Syafi'i, terdapat 5 orang perawi minimalnya dan mengkiaskan nama nabi-nabi ulul azmi. Dan menurut sebagian ulama, minimal jumlah perawinya adalah 20 orang dan memiliki ketahanan yang kuat. Dalam hal ini adalah dapat mengalahkan 200 orang kafir. Hal ini juga dikutip dan berdasarkan ayat suci Al-Quran dalam sebuah surat, yaitu Al-Anfal ayat 64 dan ayat 65, seperti itu. Karakteristik yang kedua adalah jumlah perawinya harus seimbang, banyak dan seimbang. Dalam hal ini artinya jumlah perawi dari satu tingkatan ke tingkatan di bawahnya itu harus sama. Dalam hadis mutawatir, antara satu tingkatan ke tingkatan di bawahnya, semisal dari sahabat, kemudian turun ke tabi'in dan ke tabi'in, itu jumlah perawinya harus sama, tidak boleh berbeda. Apabila contohnya adalah di tingkat sahabat itu diriwayatkan oleh 10 orang sahabat, kemudian ketika turun di tabi'in menjadi 5 perawi dan menjadi 2, itu sudah tidak termasuk hadis mutawatir, karena dalam hal ini adalah syarat hadis mutawatir yang kedua adalah banyak dan seimbang, seperti itu. Banyak itu ikutnya syarat yang pertama, tapi yang kedua adalah seimbang, artinya dari satu tingkatan ke tingkatan di bawahnya dan sampai pada akhir tingkatan itu tetap sama jumlah perawinya. Masuk ke karakteristik yang ketiga, yaitu berdasarkan panca indera. Dalam hal ini sebagai suatu hadis yang banyak perawinya, tentunya hadis mutawatir ini syaratnya adalah berdasarkan pendengaran langsung oleh sahabat, kemudian diriwayatkan dan tidak dicampuri oleh teori-teori sendiri. Artinya berdasarkan panca indera ini harus benar-benar real, nyata, berdasarkan penglihatan seorang sahabat Nabi, kemudian diturunkan ke perawi-perawi di bawahnya dan tetap terjaga kemurniannya tentang hadis itu sendiri, tentang ucapan-ucapan dari Nabi itu sendiri, dan tidak dibubuhi sedikit pun teori dari perawi ketika dalam proses meriwayatkannya. Setelah kita ketahui bersama tentang karakteristik hadis mutawatir, kita perlu tahu tentang kedudukan hadis mutawatir. Kedudukan hadis mutawatir itu sendiri berada di atas dibandingkan dengan hadis yang lain, karena hadis mutawatir ini selain perawinya banyak, seorang perawi dari hadis mutawatir itu sendiri memiliki kedobitan yang tinggi, dan dari situlah maka hadis mutawatir ini memiliki kualitas dan kedudukan yang tinggi, seperti itu. Hal lain yang menjadikan hadis mutawatir ini menjadi hadis yang kedudukannya berada di atas adalah bahwa tingkat keadilan para perawinya kuat. Kemudian hadis mutawatir ini sudah sangat tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena dari segi kualitas perawinya bagus, kemudian sudah sangat dimungkinkan bahwa mereka, para perawi, tidak akan berdusta dalam proses meriwayatkannya.
Itulah sebabnya hadis mutawatir kedudukannya berada di atas. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya yang kedua adalah hadis ahad. Berdasarkan ulama muhadisin, hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian untuk pengklasifikasiannya, hadis ahad diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur sendiri memiliki arti terkenal. Artinya hadis ini terkenal di kalangan hampir semua kalangan, baik itu di kalangan muhadisin, kalangan para ahli, kemudian ada di kalangan para masyarakat umum. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis sendiri memiliki arti mulia, jadi hadis ini tuh mulia, kemudian jarang diriwayatkan oleh 2 perawi. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib ini dalam riwayatannya terdapat pemisahan atau penyendirian dari satu sanad dalam setiap tingkatan. Maksud dari penyendirian dalam hadis gharib ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah penyendirian dari segi personalia. Yang kedua adalah penyendirian dari segi sifat dan keadaan. Menurut para ulama, hadis ahad ini bisa menjadi hadis yang makbul atau dapat diterima. Dan hadis ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan wajib untuk diamalkannya. Ya, lanjut. Hadis ditinjau dari kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ini menurut ulama bahwa hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat dhabitnya atau ingatannya, kemudian sanadnya bersambung, tidak berilat atau memiliki penyakit, kemudian tidak janggal. Kemudian untuk klasifikasi hadis sahih terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang memenuhi semua persyaratan dan kriteria. Dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang belum memenuhi dan tidak memenuhi syarat dan kriteria. Dalam hal ini adalah tentang kedobitan dari seorang perawinya, itu masih kurang atau di bawah dari hadis sahih li dzatihi. Namun terdapat penyempurnaan dari sanad-sanad berikutnya yang mana menjadikan hadis ini tetap menjadi hadis yang sahih. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hasan sendiri memiliki makna baik. Jadi hadis hasan adalah hadis yang baik di mana perawinya adil, tidak memiliki ilat, tidak janggal, kemudian apalagi? Kemudian memiliki satu pembeda dengan hadis sahih, bahwa dalam hadis hasan ini tingkat kedobitannya lebih tinggi, artinya lebih kuat, dan itulah yang membedakan dengan hadis sahih. Kemudian klasifikasi dari hadis hasan ini tidak jauh berbeda dengan hadis sahih, yaitu ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memiliki rawi yang adil, memiliki rawi yang sesuai dengan persyaratan atau kriteria, sekalipun tingkat dhabitnya lebih di bawah dibandingkan hadis hasan. Kemudian untuk hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang dimana persyaratannya ada yang dilanggar, yaitu terdapat perawi yang dhabitnya lemah, tingkat dhabitnya itu lemah atau ingatannya lemah. Maka dari itu hadis hasan li ghairihi sempat menjadi suatu perbincangan bahwa apakah ini merupakan hadis hasan yang termasuk dan termaktub dalam klasifikasi hadis ataupun masuknya
para ulama menguatkan bahwa hadis Hasan Bighairihi ini termasuk ke dalam hadis Hasan atau hadis yang baik. Dan karena salah satu hal lain yang mendasarinya adalah karena sanadnya tidak terputus. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, di mana kehilangan satu atau lebih persyaratan dari hadis-hadis yang lain. Hadis dhaif ini memiliki penyebab atas kedhaifannya, atas kelemahannya, baik itu dari segi matan ataupun dari segi faktor lain. Kemudian hadis dhaif ini memiliki beberapa faktor-faktor yang menjadikan hadis tersebut menjadi lemah. Yang pertama adalah karena sanadnya tidak tersambung. Contohnya hadis munqati dan hadis mudalas. Yang kedua adalah dikarenakan matan. Itulah pemaparan materi tentang tinjauan hadis berdasarkan kuantitasnya dan berdasarkan kualitas. Sudah sepantasnya kita mengetahui tentang hal tersebut agar kedepannya tidak terjerumus dalam lubang yang salah. Kemudian mengenai kuantitas dan kualitas sendiri sebenarnya sudah bisa disimpulkan mana yang menunjukkan jumlah dan mana yang menunjukkan sifat. Sebagai mahasiswa, kita harus tahu tentang pengetahuan hadis karena hal tersebut sangat penting dan penting untuk dipelajari dan dikaji lagi hingga sampai pada pemahaman yang benar. Apabila dalam penyampaian kata banyak sekali tutur kata yang tidak berkenan atau kurang tepat atau mungkin terdapat kesalahan dalam pemaparan materi dan isi materinya, saya Asia Yatri meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.